Harmoni dalam bermain musik, adanya perbedaan setiap nada. Berbeda namun bisa selaras, serasi, berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Begitu pula dalam kehidupan ini, ada banyak hal mengenai perbedaan. Namun kabar baiknya, Tuhan yang penuh kasih, menerima kita, mengampuni kita, mengasihi kita, melayani kita. Sehingga respon kita menghadapi perbedaan hidup ini, kita bisa hidup bersama karena dasar kasih Kristus. Dalam berkomunikasi, jika ada nada yang tinggi, kita bisa balas dengan nada yang rendah, sehingga tetap terjaga keharmonisan dan keindahan dalam hidup ini. Belajarlah dengan rendah hati untuk hidup harmoni dalam seni kehidupan. Yang perlu kita kerjakan, tugas kita adalah yang pertama, kita membangun hubungan dengan Tuhan, beribadah pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita belajar dekat dengan Tuhan, maka kita belajar dari pikiran dan perasaan Kristus yang turun dari sorga ke bumi, rendah hati, penuh kasih, mengampuni, melayani, menerima, bahkan memberi kesempatan kepada kita. Sehingga dengan dasar kasih Kristus, kita mampu menjalani hidup yang penuh dengan perbedaan ini dalam pertolongan Tuhan. Tugas kita yang kedua adalah mari kita membangun hubungan dengan sesama saudara seiman kita dengan dasar saya sudah diterima Tuhan, saya sudah dilayani Tuhan, saya sudah diampuni Tuhan, maka saya bisa melayani, mengasihi dan mengampuni sesamaku. Perbedaan adalah ajang untuk kita bisa menunjukkan kasih Kristus. Dalam perbedaan justru kita tampilkan kasih Kristus itu di tengah-tengah perbedaan. Mungkin ada beda pendapat, mungkin ada beda pendapatan, mungkin ada beda paradigma, ada beda pola pikir. Tapi kita dapat menjalani hidup ini walaupun berbeda, kita bisa sama-sama. Saya percaya bisa terjadi gesekan, bisa terjadi saling tidak suka, bisa terjadi tekanan. Namun kita sudah memiliki kasih Kristus, bisa mengampuni, menerima, mengasihi dalam hubungan yang baik dengan sesama. Tugas kita yang ketiga, mari kita bangun hubungan dengan orang-orang di luar sana. Mungkin belum kenal Kristus, namun kita membawa kasih Kristus kepada mereka. Mungkin ada orang-orang yang tanda petik aneh bagi kita karena berbeda dengan kita. Namun Tuhan panggil kita untuk bisa menjadi garam bagi mereka, memberi rasa bagi mereka, menjadi terang, memberkati kehidupan mereka. Sehingga mereka juga melihat kasih Kristus lewat sikap hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Sehingga dunia melihat kemuliaan Tuhan melalui pribadi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita mengalami damai di bumi, mengalami damai di hati kita. Mari miliki pikiran yang positif, maka perilaku kita juga pasti memberkati. Dalam berkomunikasi, belajarlah dengan rendah hati untuk mendengar dengan baik, untuk merespon dengan baik dan benar. Pilihlah kata-kata yang tepat dan bijak. Perhatikan waktu yang tepat untuk berbicara. Kita tidak mudah berasumsi yang akhirnya menimbulkan salah sangka. Mari berpikir positif, belajarlah dari Kristus. Bangunlah komunikasi yang baik, karena suatu saat Anda akan membutuhkannya. Bangunlah komunikasi dengan siapapun juga, karena suatu saat kita pasti memerlukan saudara-saudara kita. Kita adalah pembawa kabar baik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadamulah keselamatanku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat, sehat, sejahtera, sukacita, semangat, hati yang gembira, obat yang manjur, pikiran yang diberkati, dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.